batin dan zahir kita dengan ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap tarikan nafas kita di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini kelak insyaallah akan menjadi penyebab dikumpulkannya kita insyaallah pada mahsyar nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama sahibus syariah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik syariat ini, milik ajaran yang suci ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya dan guru-guru kita yang mulia, amin ya rabbal alamin. Di dalam penghujung pelajaran kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini merupakan inti daripada pelajaran kita yang telah lalu. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, al-umuru bi khawatimiha. Al-umuru bi khawatimiha. Segala perkara itu tergantung di bagaimana kita mengakhirinya, menyudahinya. Maka Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menutup di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah ini mengenai masalah bagaimana kita menjaga hati daripada perbuatan maksiat. Maka dari itu, mari kita simak, kita pelajari, kita kaji dengan niat kita mengamalkan dan juga menghindari apa-apa yang telah akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hifdzul qalbi minal ma'asi. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim. Menjaga hati dari perbuatan maksiat itu adalah wajib. Wajib. Bagaimana kita wajib sholat, wajib puasa, wajib bayar zakat, wajib pergi ke Baitul Haram menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maka tidak kalah wajibnya pula kita menjaga hati ini dari perbuatan maksiat. Perbuatan taat itu semuanya kawan dilakukan oleh setiap orang. Tuhan, anak-anak dewasa, semuanya kawan menggawi perbuatan taat itu. Namun di dalam meninggalkan maksiat ini tidak semuanya bisa. Tidak semuanya nangkawan. Hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hati dari perbuatan maksiat itu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi setiap orang Islam. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ah fardhu 'ainin 'ala kulli muslim. Begitu juga menjaga tubuh kita, menjaga anggota tujuh kita, menjaga anggota tubuh kita yang 7 ini pun juga merupakan fardhu 'ain, maksudnya kewajiban setiap individu masing-masing kita. Wajib kita menjaga anggota tubuh kita yang tujuh. Apa saja yang 7 ini? Nah, disebutkan pertama adalah wahyul batin, perut kita nih. Nanti akan dibahas semuanya. Apa saja nanti maksiat perut itu. Kemudian yang anggota tubuh kita yang kedua adalah lisan. Karena kenapa didahulukan perut ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, bila mana makanan orang itu adalah halal, maka otomatis anggota tubuhnya ini berbuat taat, mau atau kada mau. Bila makanannya itu adalah halal,
masuk ke perutnya. Namun sebaliknya ya Rasulullah, bila mana orang itu memasukkan dalam perutnya dalam makanan yang haram, makanan yang syubhat, maka otomatis anggota tubuhnya ini akan bermaksiat, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau. Maka didahulukan di sini adalah masalah perut, karena masalah perut ini penting sekali. Masalah lapar dan kenyang nih, makanya berselisih kita itu kadang-kadang hari raya karena masalah lapar dan kenyang ini. Ada yang berhulu 3 hari berhulu hari raya, masya Allah. Ada yang berbudi, macam-macam perselisihan pendapat kadang-kadang. Nah, ini berbeda-beda kalau setiap tahunnya itu. Nah, karena juga melihat peredaran bulan, ada yang melihat peredaran matahari, ada yang melihat meneropong ada juga, itu bang. Nah, jadi setiap matlak jadi terbitnya bulan itu di setiap daerahnya berbeda-beda, maka wajarlah terjadi di setiap daerah itu perselisihan hari atau waktu wajarnya. Jadi yang pertama ini adalah perut. Sehingganya perut ini sangat pentingnya, hampir-hampir jadi Nabi ya kadal fakru ayyakun bihi kufra. Hampir-hampir ya Rasulullah, kefakiran itu bisa menyebabkan seorang di dalam lembah kekufuran. Masalah perut nih pentingnya. Makanya kita tahan dahulu kalau baleho itu tulisannya menasehati orang tuanya atau menasehati suaminya. Hai suamiku, kami ujar begini nih, sanggup aja menyandang lapar di rumah asal dia mencari nafkah yang halal. Dahulu tulisan baleho itu seperti itu di jalan-jalan. Oh ya, ini bukan basa-basi itu. Macam-macam tulisannya lah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Enggak ada yang macam-macam tulisannya, lucu-lucu, macam-macam rame-rame. Dahulu seperti berisikan nasihat-nasihat seperti itu. Zaman kita waktu halus malah. Zaman ini sudah berbeda jauh lah. Jadi masalah seperti ini. Yang kedua adalah lisan. Menjaga lisan ini penting sekali. Karena kadang-kadang kita emosi sehingga kita dengan mudahnya melontarkan kata-kata yang berbau, jadi kita yang menyinggung, yang menyakiti, bahkan kadang-kadang memfitnah. Ini lisan ini betulang katanya lidah kita nih, tapi bang tajamnya lebih tajam daripada pedang. Pedang kalau luka diobati setengah bulan lawas banget sudah, telah seminggu kira-kira sudah sanggup sudah ini sudah tidak kembali ulang. Apalagi aja kita ada minyaknya ini macam-macam ya. Tapi kalau lisan kekanakan ini kadang-kadang sampainya Tuhan ingat kejadiannya yang pernah yang menyinggunginya, yang menyambatinya, yang gini gitu. Ingat kanakan ini. Ingat akannya. Dulu dia menyebut gini tak riwayatnya. Kalau kita normal ini, kadang-kadang orang menyinggung kita, apa nih? Walaupun kita itu memaafkan dia, maafkan ya. Tapi kata-kata itu masih membekas kadang-kadang, masya Allah. Teringat kadang-kadang. Ini bahayanya lisan nih. Luar biasa. Lisan ini bisa menyebabkan orang itu menjadikan dia memperoleh derajat yang tinggi. Bisa juga menyebabkan menjerumuskan dia ke dalam lembah api neraka. Lisan luar biasa. Karena lisan ini juga yang
sering berzikir, lisan ini juga yang kadang-kadang sering menyakiti hati orang, berdusta dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah anggota tubuh kita yang ketiga ini adalah mata. Nah, mata kita ini Masya Allah, kalau kita ingin merasakan begitu nikmatnya, nikmat pandangan, nikmat mata ini, kata Imamul Haddad, kata seorang ulama, coba Anda pejamkan sejenak pandangan mata. Nah, seandainya kita ini dicabut oleh Allah, nasallallahu sallallahu alaihi, seandainya penglihatan sampai dicabut oleh Allah, bagaimanakah mungkin dia bisa melangsungkan kehidupan yang sulit sekali? Anehnya, alhamdulillah Allah berikan kita pandangan, Allah berikan kita panca indera yang sempurna. Alhamdulillah, itu wajib kita syukuri, jangan kita kufuri, jangan kita ingkari nikmat Allah yang satu ini, yakni nikmat pandangan, dengan kita menggunakannya dengan pandangan-pandangan yang haram, dengan pandangan-pandangan yang merendahkan saudara kita sesama muslim atau sesama muslimah. Jangan kita memandang seorang misalnya yang lebih rendah dari kita, taraf perekonominya dari kita remehkan orang-orang yang tidak mampu, orang fakir. Jangan kita memandangnya jadi rendah, hina, jangan. Ini yang ketiga, ini anggota tubuh kita yang ketiga ini adalah pandangan. Kemudian yang keempat adalah telinga. Penting kiranya kita menjaga telinga kita dari perbuatan maksiat, mendengarkan hal-hal yang ghibah, mendengarkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan sesuatu yang dapat merugikan atau menghancurkan martabat orang lain. Ya. Kemudian anggota tubuh kita berikutnya adalah yang ke-5, tangan. Nah, tangan ini penting bagi kita untuk meliharanya dari perbuatan maksiat. Jangan kita menggunakannya untuk memukul orang lain tanpa hak. Tahu misalnya waliyadzubillah min dzalik, membunuh orang lain tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh Allah. Karena di akhir zaman nanti, mungkin zaman sekarang, orang itu dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain. Dengan mudahnya dia merampas nyawa orang lain, membunuh orang. Hanya sekedar masalah yang sepele, sedangkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahaya bagi orang yang membunuh sesama muslim itu tanpa sengaja aja dikisos. Kalaunya sudah bersengaja kita berencana aja kita, motifnya aja kita berencana ya, sudah direncanakan, maka dia akan kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melaknat dia, dan Allah siapkan baginya azab yang sangat pedih, karena termasuk dosa besar membunuh orang lain. Dan di akhir zaman seperti zaman kita sekarang ini, di luar sana banyak sekali terjadi ya. Setiap hari ini kasus keterlibatan. Kita mudah-mudahan aman aja kampung kita, mudah-mudahan ya, jadi insyaallah mudah-mudahan. Dan berita ini dan itu Masya Allah, ada yang sekeluargaan, ada abahnya yang bunuh anaknya, ada anak yang bunuh abahnya. Ya Allah, nah, prihatin melihat kondisi umat Nabi Muhammad seperti ini. Tangan. Kemudian yang keenam, anggota tubuh kita yang keenam ini adalah kaki. Kaki ini akan dipertanggungjawabkan nanti, kemana akan melangkah, kemana akan menuju.
Bila ke tempat yang dapat mendatangkan keridhaannya Allah, maka bahagialah dia. Karena itu akan menjadi bekal amal yang akan memberatkan amal itu, yang menjadi bekal amal baik yang akan memberatkan timbangannya kelak di akhirat. Begitu pula sebaliknya, bila kaki ini menuju ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat maksiat, maka kaki ini pun juga akan tanyakan. Kemudian yang ketujuh adalah kemaluan, faraj. Kemaluan ini kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada perbuatan zina lah. Karena zina ini kalau sudah dilakukan oleh orang itu sekali, maka dia akan menagih. Sulit dia menghilangkan. Maka nanti keturunannya pun akan menular kepada keturunannya. Ini harus bujur-bujur taubat, tidak menyesali atas semua itu kalau memang sudah pernah terjadi. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya maksiat kemaluan ini. Yang mana makin marak aja lah. Jeble ini. Ya nambahnya habis. Jadi kita habis usahanya itu gara-gara singgah gitu aja. Siang jangan. Ini bahaya. Nah, jadi mudah-mudahan enak pinggir-pinggir jalan itu namanya, masya Allah. Mudahan juga Allah berikan taufik dan bertobat nanti insya Allah benar. Doakan kalau yang selalu ini dibacanya adalah ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Setiap kita melihat kemungkaran pada itu, maka bacalah ayat ini, insya Allah nanti akan ada masa atau waktu tertentu nanti, maka itu akan berubah, itu tempat akan menjadi tempat yang baik. Jadi bacanya tadi adalah setelah kita melihat tempat kemungkaran itu, kita nanti baca, jangan nyari mana jawaban. Cukup kita aja yang mendengarnya. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguh telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan akan hilang ini kemungkaran, kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Karena kebatilan itu memang harus dihilangkan dan dimusnahkan. Entah nanti keturunan atau kita setelahnya kan nanti akan menjadi baik. Nah itu nanti bacanya. Dakwahnya kita tuh, misalnya kita kada berani, maka dakwahnya kita seperti dengan doa. Ya lagi, jangan kita berilah jalan bertaruhlah. Nah jangan, harus dapat juga kita secara tenang. Iya kan tadi kita dapat lagi, misalnya RT-nya, bakalnya, silakan gitu. Nah jangan, nanti kita dapat juga. Dapat juga kita. Dapat juga di malaikat ini kawan situ perizinan. Jadi kita membenci aja lah. Kalau kita kata kawan menghilangkannya cukup membenci aja di dalam hati. Karena itulah selemah-lemahnya ini. Karena memang ini harus disampaikan kita antara amal ma'ruf munkar, maka ini juga belum sampaikan. Memang ini berat sebenarnya. Kalau kita bahas terus, ulun sebenarnya jadi sorot. Memang orang-orang yang menyampaikan seperti itu. Makanya nanti kalau hampir atau dekat pemilu itu, ini ulama itu kadang-kadang banyak yang hilang begini saja itu. Makanya ini disarankan oleh abang, nanti kalau kemana-mana jangan sendirilah, harus ada, karena apalagi kalau dekat-dekat seperti itu. Begitulah. Mudah-mudahan salah aman aja, salah aman. Tawakal Allah. Jadi seperti amar ma'ruf munkar ini berat. Kadang kita hampir aja seperti itu terjadi. Alhamdulillah tidak terjadi lah. Alhamdulillah tidak terjadi. Hampir aja. Bayangkan mungkin seperti itu bang. Nah, karena orang sudah hilang akal ini, masya Allah apapun dilakukannya.
senjata tajam sudah. Kita sampai diseret begini. Itu kita berlama hanya kita melawan ini bisa. Bagaimana ini aja Pak sebenarnya, tapi kan memandang kita abang-abang nih kita di pemerintahan ini kan jadi sorotan nanti, jadi kita jagalah dengan baik. Lebih baik ngalah. Seperti itu. Jadi itu bang, tadi kita fungsinya ilmu lah, fungsinya kita belajar itu untuk mengamalkannya itu di saat itu tuh pentingnya nih, oh gimana jakarnya nih, nang uang alam aja juga bisa bahan untuk coba. Panas panas menggurat juga dalam ini. Tapi itulah ilmu. Karena suatu ketika pernah kepada Imam Waqid, ibunya Imam Syafi'i. Beliau ini dicemooh luar biasa, dicaci dan dimaki. Beliau hanya terdiam, termanggu aja. Karena membalas apa? Padahal kata beliau, dikatakan kepada beliau, ditanya, kenapa engkau tidak membalas wahai Imam? Punya Syafi'i ini. Sungguhnya aku, kata beliau, memiliki 1000 kalimat kata-kata yang akan membuka perkataannya orang-orang yang mencaci maki ibu, kata beliau. Namun apalah gunanya aku menuntut ilmu kalau aku membalas perkataan orang itu, cacian itu dengan cacian yang sama. Apa gunanya kita menuntut ilmu yang artinya sabar itu di mana? Untuk siapa sih kita sabar itu? Ini untuk kita semua. Nah, seperti itulah gunanya ilmu. Jadi kita mengalah itu bukan karena lemah, tidak. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, kali ini masalah maksiat ini bagi kita ungkap aja. Masalah maksiat hati, maksiat jawari nanti disebutkan. Karena ujar Nabi dalam sebuah hadis yang menyebutkan, Inna Allaha ya'khudhu lidh-dhalimi liman zalamahu thawab 70 salatan maqbulah wa ziyadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kepada orang yang berbuat zalim, kepada si zalim, kepada si orang yang menzalimi saudaranya itu Allah ambil baginya 70 pahala salat yang diterima, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Ya 70 itu yang pasti diterima. Tahun kan diterima misalnya selama hidup mungkin 70 aja diterima salat ya. Bangkrut lalu kan. Ya harus seperti itu diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Nah itu bang, bahkan lebih gitu, tergantung nanti tingkat besar dan kecilnya kezaliman yang dilakukannya. Itu bang. Makanya orang-orang nanti di akhirat nanti bermahsyar itu semuanya mengangan-angan jaga apa dulu orang yang pernah dizalimi oleh orang lain. Karena saking mudahnya tuh kita beribadah mungkin ujung-ujung amun gimana, banyak yang sangkutnya gitu jawab, banyak yang kada beresnya juga. Kita mungkin kalau beribadah ini kadang-kadang juga inilah itulah bermasalah. Tapi kalau diterima ini luar biasa. Itu gara-gara dia pernah dahulu dizalimi oleh orang lain. Itu besarnya ganjaran orang yang dizalimi orang itu benar. Nah bukannya berarti lemah, itu bukan. Nah itu kan. Famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala. Kemudian setelah itu disebutkan oleh beliau, maka ujar beliau di antara maksiat-maksiat hati itu yang pertama adalah asyakku fillahi ta'ala, ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyimpan keraguan di hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu akan balasan baik yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iya jualah. Hanya gini-gini aja nih. Iyalah. Jangan ragu kita apa yang kita lakukan. Amal ibadah yang kita lakukan, entah itu kita dapat musibah misalnya ini dan itu, apalah orang yang kena balang kambingan aja misalnya sebayangnya hadir ke majelis itu bagus saja kehidupannya nih.
Kita lulus saja. Jangan terpengaruh gitu. Kadang orang ingin uji kita sampai di mana di kita kesungguhan keimanan kita. Allah ingin mengangkat derajat kita, maka Allah kirimkan ujiannya kepada kita. Karena Allah tidak mungkin juga menguji kepada hamba kecuali orang yang memang pantas dan mampu untuk menyandangnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Innallaha idza ahabba 'abdan yusib. Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan yusib. Allah itu kalau menginginkan kebajikan kepada hambanya, maka Allah timpakan bala kepadanya. Secara logika aja, besi Tuhan, besi itu kalau pengen dijadikan baik oleh tukang pandainya, kira-kira dipukul, dipanaskan, dicuci, semakin kuat dia maka semakin bagus jadinya. Semakin lama semakin indah. Coba bikin parang kita kalau bertitikan semikal bahu mata. Ya lama tajak tuh harus bertitikan lagi. Harus sebasahan. Harus seginta seadanya aja, setumpul-tumpulnya kira-kira menajaknya awas. Urut limbahnya lah. Singkala. Nah begitulah besi yang tidak berharga tadi setelah ditempa oleh pemiliknya, maka dia akan menjadi berharga, bernilai bagi pemiliknya. Begitulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditempa dengan musibah agar semakin menjadi kuat. Semakin yakin kepada Allah, semakin kuat, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksiat yang pertama ini yang menyangkut masalah-masalah tadi adalah ragu-ragu terhadap Allah. Jangan kita meragu sedikit pun atas apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amnu min makrillah, yang kedua adalah merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya makar di sini? Huwa al-istirsal bil ma'asi ma'al-ittikal 'ala ar-rahmah. Maksud dari merasa aman dan dari makarnya Allah itu adalah terus-menerus orang itu berbuat maksiat. Di saat yang sama dia bergantung kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita haluskan lagi bahasanya. Orang itu jadi tahu saja bermaksiat, padahal Allah kadang menyiksanya. Allah kadang mengirimnya musibah. Allah kadang menyakitkan kita, mengambil nikmat sehat dari dirinya. Sehat saja orang itu, tapi maksiat saja. Bagus saja kita urusan masalah rezekinya, tapi bermaksiat saja. Menzalimi orang aja, jangan. Itu namanya makar Allah, tipu dayanya Allah Subhanahu. Sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 90, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Maka tak ada yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali sekelompok orang-orang yang merugi. Kadang-kadang Allah itu menunda untuk mengadab orang-orang yang berbuat zalim, para mereka pelaku dosa, supaya kelak nanti mereka di saat tiba pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada alasan lagi semalam ini itu, dan lagi kalau nggak alasan orang lain. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-qulub wal absar. Itu makannya Allah. Kadang-kadang Allah tunda itu jangan kita tertipu apa juga lah. Kita nyanyi. Apa juga? Aman aja, aman. Generasi jin banyak.
generasi jin. Aduh, generasi jin jawabannya kalinya kan jin. La ilaha illallah, jangan. Karena bahaya. Bahkan orang itu saking begitu jauhnya dari ilmu, bahkan dia itu sampai berucap, mau nyamannya lah, jinak. Pokoknya tidak ada hari tanpa jinak. Nikmat kanannya. Ada hawa gawe ini. Angkat awas apa dulu lah, juga kan nabi ya. Tiba-tiba Allah ambil nikmat jadi kekuatan kita ini. Guling aja kalau lagi kita di rumah aja kena. Cuma ada kau bergerak sebelah kah? Ada kau lagi kah angkat tangan ini? Itu. Belum lagi jangan kita merasa anak. Belum berbendera ini secuali fakta lah. Ada orangnya. Ya Allah, ya Allah, jangan. Jangan kita merasa aman dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Segeralah kembali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pasti tidak akan mampu dan kuat menyandang akan siksanya, pedihnya siksanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan mampu semua menyandang siksa pedihnya akan azab Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kemudian berikutnya maksiat hati ini bilang ada wal qunutu min rahmatillah taala. Putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas, yang telah melewati batas dan berbuat dosa, maksiat saja siang malam. Kan ini orang-orang yang sudah melewati batas nih terhadap kemampuan dirinya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni seluruh dosa dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pernah terjadi di zaman sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Di saat itu Rasulullah itu ketika dibantai dibunuh paman beliau yang bernama Hamzah. Tahu kita Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini orang yang paling kita membela, membentengi, melindungi, menjaga baginda Rasulullah dalam berdakwah. Pernah suatu ketika Sayyidina Hamzah ini ikut berperang bersama baginda Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Hamzah ini saking beraninya banyak membunuh orang-orang kaum kafir Quraisy. Sehingganya ada pernah suaminya yang terbunuh oleh Sayyidina Hamzah ini. Lalu istrinya ini dendam sangat banget melawan Sayyidina Hamzah. Bahkan dia memberikan ganjaran upeti yang sangat tinggi, sangat besar demi mendapatkan, dan yang bagi siapa yang mampu membunuh Sayyidina Hamzah. Jarwayah kita, bahasa kita ini sayembara. Sayembara. Bilanya kawang bunuh Hamzah, nama perempuan ini terdengarnya Hindu. Nah, jadi Hindu, siapa yang kawang bunuh Hamzah, maka akan aku berikan sekian ini dan itu. Sekalinya ada seorang budak hitam. Siapa namanya? Wahsy. Orang hitam itu kuat ya. Asli udah dapat orang hitam biasa kuat. Padahal usai jawabnya. Tapi karena patuh panas begitu lah. Fisik sudah kuat ya Allah.
tekan kuat. Nah, akhirnya Wahsy ini meminta-mintai Hamzah saat peperangan itu. Hamzah jadi intinya ada lain. Adanya gagal ini dapat ini. Karena Wahsy ini seorang ahli di dalam menombak. Banyak kayu di situ orang lewat menombak undang. Nah, jadi Wahsy ini ahli dalam menombak. Nah, jadi dikekernya sudah jarak antara beberapa meter ya. Hayal Hamzah ini kan berpegang sama musuh tongkatnya, terbunuh Hamzah itu. Itu pun Sayyidina Hamzah itu masih kawal ingin mengejar Wahsy, jangan ada buka Wahsy itu dapatnya. Oh ya saking kuatnya Hamzah ini, kita harus kawal lagi kehabisan darah. Nah dibawanya ke Hindun, jenazahnya lalu dimutilasi, dipotongnya, dipanggalnya, sampai dapatnya oleh Hindun itu hatinya terpecah. Hati Hamzah nih dimakannya oleh Hindun. Setelah dimakannya dikeluarkannya lagi karena pahit kan hati ini. Jakanya itu ditangkapnya karena terbakar api neraka. Karena hatinya Sayyidina untung jakanya dimakannya tuh pasen juga karena memang kehendak Allah tidak dimakannya. Karena dagingnya ahlul bait ya tidak bisa dibakar api neraka. Nah, akhirnya dimuntahkannya begitu. Setelahnya kita Islam ini jaya, hari juga beberapa tahun kemudian Wahsy ini akhirnya sadar juga menyesali atas kejadian yang silam. Yang dulu dia pernah membunuh sahabat paman kita Nabi bernama Sayyidina Hamzah ini. Menyesal sekali Turam ini. Tidak ada apa-apanya dapatnya tuh setelah membunuh itu. Menyesal lah. Orang bagian sudah masuk Islam sekawanan. Timbul singkung lagi kita. Angul-angulnya kita. Negara kekaruannya kita. Akhirnya dia dapat hidayah masuk Islam. Dan Nabi itu setiap melihat Wahsy ini selalu membalikkan wajahnya. Kenapa Nabi melihat kita melihat wajah si Wahsy? Kalau enggak teringat Nabi bagaimana dia membunuh, memenggal, memutilasi telinganya, ininya, matanya dicubur, ininya, hatinya, semuanya hancur berkeping-keping kita paman Hamzah. Sedih sekali Nabi melihat kelakuan yang kita melihat pamannya dan sangat tidak senang lalu Nabi itu dengan si Wahsy. Ternyata dia masuk Islam. La ilaha illallah. Masuk Islam, bayangkan. Setelah masuk Islam Wahsy ini kan karuan juga. Karena Nabi itu kan pernah mengatakannya. Jangan Wahsy ini maksiat Nabi ini, hancur hati Nabi ini. Lalu Wahsy yang begitu aku akan berusaha bagaimana Nabi itu sana. Jadi Wahsy itu akhirnya membunuh setelah sepeninggalnya Nabi itu orang yang mengaku sebagai Nabi. Ia ini adalah Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya membunuhnya adalah Wahsy orang. Jadi Wahsy itu di zaman jahiliyahnya dia adalah seburuk-buruknya kita manusia. Ketika di zaman Islamnya akhirnya dia bertobat dan dia sebaiknya karena datang membunuh orang yang mengkhianati. Luar biasa. Wahsy ini itu pun Wahsy ini dia juga yang berzina. Setelah dia membunuh Hamzah itu kan dia bebas memilih apa ganjaran dia jadi oleh yang dia berzina, apa minuman, apa segala semua dilakukannya. Nah Wahsy ini diterima oleh tempat ini. Kalinya setelah sampai pada ayat ini hanya dia minta ampun kepada Allah karena inilah ayat yang paling agung bagaimana kepada para pelaku dosa itu. Allah itu memanggil hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku kata Allah yang melakukan ibadah dan berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu. Karena Allah
mengampuni dan yang maha mengampuni segala dosa-dosa seluruhnya, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jangan kita putus asa daripada rahmatnya Allah. Misalnya kita dahulu masa sudah kita kelam atau kita masa lalu kita nih, jangan juga sudah yang lalu itu sudah yang lalu. Yang penting kita kembali kepada Allah, minta ampun lawan Allah. Itu bisa kita perbaiki masa-masa kita yang datang kemudian, sekarang dan yang akan datang. Jangan hayal akan masa-masa yang telah lampau, yang telah silam di kita. Makanya kita kaca mobil itu, kenapa kaca depan itu lebih besar daripada kaca spion? Karena kita masa depan itu lebih utama dari masa yang penting melihat yang kita dihadapkan. Kalau daripada melihat yang malah kita berpikir panjang kita itu Pak. Kalau kita berpikir lah, gitu Pak, hinanya aja Bang lah. Orang ini berpikir coba setiap ada di lingkungan yang segini, kenapa memikirkan itu? Maka kaca yang depan ini lebih besar daripada kaca setia itu bingung juga, tapi samakan aja Pak. Kelihatannya belakangnya tidaknya, tetapi harus benar kaca setia nih. Kalau kita pikir-pikir, juga masa depan itu lebih utama, lebih kita perhatikan. Jadi hampir memang masa yang telah itu Pak. Kemudian sedikit lagi, watakabburu ala ibadillahi ta'ala. Termasuk maksiat hati lagi adalah bersikap takabbur, sombong atas hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Entah dia kaya, miskin, enggak memiliki jabatan atau rakyat, jangan kita sombong kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombongnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pantasnya kita sebagai hamba ini menyombongkan diri kita, kelebihan kita yang semuanya itu hanya adalah sifatnya sementara. Misalnya kita sombong atas kekuatan kita ini waktu muda, gagah jadi misalnya ada lalu genano, opak nang ini terlepas misalnya, kesian harus kekanakan terlibat, buat gimana? Merah kebiar, gara-gara marah di jalan sini aja. Misalnya nih, jangan kamu gitu. Nah, pesir-pesir kita tuh kalau apa lagi. Nah, jangan kanakan lagi. Apa ya? Oh iya, saya tahu kita sombongkan kekuatan gini sifatnya sementara. Ini banyak Tuhan, ada. Kalau kamu bergerak lagi, nah itu Bang. Kemudian sifat sombong ini pula sedikit aja kita seseorang itu memiliki sifat sombong di hatinya, maka dia tidak akan mungkin masuk ke dalam surganya Allah. Tidak mungkin, terhalang terhijab dia daripada surganya Allah kalau sedikit ada sifat kesombongan di hati. Kemudian lagi di antara maksiat hati lagi adalah riya, pamer atas kelebihan yang dimilikinya. Beda antara pamer nanti dengan tahadus bin ni'mah, amal soleh, dan kita sendiri bisa memilah dan memilihnya. Antara kita mensyukuri nikmat Allah dengan riya itu beda. Kalau riya ini dia pengen minta dilihat akan kelebihan yang dimiliki, apa yang dikerjakan. Senang dia orang-orang lain melihat akan kelebihannya tersebut, atas keistimewaannya tersebut. Yang maksudnya daripada dia ini intinya adalah dia pengen mendapatkan kedudukan di hati manusia supaya dia itu dihormati. Banyak orang kan heran-heran sangit misalnya mati. Kalau ikhlas karena Allah, ini orang acuh, kada acuh, menghormati katanya sama ya. Karena semua adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semuanya adalah Allah yang menjadikan dan menciptakannya.
Semua itu adalah mengandung hikmah semua. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zim inda nas bi'amal al-akhirah. Dia ingin mengharapkan ta'ziman, penghormatan, pengagungan di sisi manusia dengan amal akhirat yang dilakukan. Kalau orang itu benar-benar ikhlas, maka di saat kesendiriannya lebih hebat dibanding dia di saat orang banyak. Itu yang pernah disebutkan oleh seorang ulama sebagai Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad luar biasa amal ibadahnya. Masa belajarnya aja beliau masa anak-anak yang sebelum usia balik itu. Sepulangnya dari belajar jadi di Ma'lamah tempat dia belajar itu. Beliau sembahyang ke Masjid Ba'alawi itu 100 rakaat. Masih usia anak seperti ini aja kan. Halus saja masih belum balik lagi 100 rakaat sudah. Sampai-sampai neneknya itu sangat prihatin dengan si kecil Abdullah Habib Abdullah Haddad ini. Yang buyuh-buyuh bang abah kita semuanya alim-alim aja, wali-wali aja beratnya tapi ibu anak. Ada orang hebat berataan di atas di jenderal berataan udah. Jangan pinang hebat pada aja, tenang aja insya Allah. Mantap ya pernah udah tak ada mau tetap kita hikmahnya luar biasa. Lalu setelah usia besarnya apa lagi? Setelah itu kata orang melihat banyaknya amalan beliau, setelah ditanya kata beliau apa yang kerja itu banyak. Apa yang kerja adalah banyak kata beliau, amal ibadah atau tidak? Apa yang aku sembunyikan yang tidak kalian lihat itu jauh lebih banyak lagi. Dan kada kita ketahui yang tidak diketahui oleh orang-orang sekitarnya oleh amalan hadir dengan hati itu jauh lebih banyak ketimbang apa yang mereka ketahui. Nah, itulah orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau orang-orang yang ria di hadapan orang banyak ria bagus itu banyak apa amal ini itu. Tapi kalau sudah sorongan Allah main gimana? Semalaman ya gimana? Kenapa ini? Nah lain lain. Kalau orang sidik masih beda. Nah, jadi insya Allah kita lanjutkan nanti insya Allah lagi mengenai masalah maksiat hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu akan memperbaiki hati-hati kita yang hadir di saat ini. Dengan sebab kita hadir dengan keberkahan, dengan nur sir daripada majlis ini, insya Allah mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita, Allah abadi penyakit-penyakit yang ada di hati kita, Allah hilangkan dan Allah angkat segala hal-hal yang dapat menjadi yang dapat menjadi merubah pandangan baiknya Allah Subhanahu kepada kita dengan sebabkan karena di hati kita terdapat hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan semua itu dibersihkan oleh Allah, diganti dengan cahaya keimanan, ketakwaan, keikhlasan dan keridhaan dengan syukur semua dengan maqamati tis'a. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang hati kita dengan pandangan rahmatnya. Ala ya Allah min Allah min al-'ain ar-rahimah tudawi kull mali min amradin zakimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Allah yarzuqna al-ilma an-nafi' wal 'amal al-khalis al-maqbul wa sanata'lim والدلالة على الهدى ويسر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا والذين علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم لنا برحمته يميد علينا من بركاتهم وسرورهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.